warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan belajar masih di tema 1 ya. Tema 1, subtema 2 di pembelajaran 1. Hidup rukun dengan teman bermain. Oke, sebelum belajar, marilah anak-anakku semua kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di pembelajaran 1 kali ini di subtema 2, ceritanya Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan masih banyak lagi temannya. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Nah, anak-anak semua, marilah kita amati gambar berikut. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Nanti kita beri tanda checklist untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Gambar pertama. Apakah gambar pertama ini menunjukkan anak-anak bermain dengan rukun? Nah, di situ gambar mereka sedang bermain kelereng. Maka mereka kita beri tanda checklist karena mereka bermain dengan rukun. Kemudian gambar kedua. Anak-anak sedang bermain ayunan. Maka di situ kita beri tanda checklist karena mereka bermain dengan rukun. Kemudian gambar yang ketiga. Anak-anak sedang bermain bola. Kita beri tanda checklist juga karena mereka bermain dengan rukun. Kemudian gambar yang keempat. Anak-anak sedang berebut ayunan. Maka di situ menunjukkan gambar yang tidak rukun di dalam bermain. Maka tidak usah kita beri tanda checklist. Kemudian yang kelima. Nah, di situ gambar yang kelima ada ketika bermain ada anak yang jatuh. Kedua temannya tidak memberikan pertolongan, malah menertawakannya. Nah, di situ terlihat tidak ada kerukunan di dalamnya, maka tidak perlu kita beri tanda checklist. Sehingga dari kelima gambar anak yang sedang bermain tersebut, yang menunjukkan sikap rukun adalah gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Nah, apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Tentunya sering, bukan? Kemudian bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Oke, bagus. Sikap yang baik ketika bermain adalah rukun. Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu? Jika tidak rukun, kira-kira dapat gak? Iya, betul, bagus. Kita tidak akan bisa bermain jika tidak rukun. Jadi, kunci utama dalam bermain adalah sikap rukun. Oke anak-anakku, sekarang marilah kita simak teks percakapan di bawah ini antara Udin dan Edo. Udin, Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Edo, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Udin, boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Kemudian Edo menjawab, tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan dan sepedaku bocor. Udin, tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman.
Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Nah, sekarang anak-anak, dari percakapan Udin dan Edo tersebut, kita amati bersama manakah yang termasuk kalimat ajakan. Yang pertama, kita dapat menemukan dari Udin, "Duh, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Nah, di situ yang menunjukkan kata ajakannya adalah ayo. Jadi kalimat yang pertama kita temukan adalah "Duh, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Jadi Udin mengajak Edo untuk bermain di lapangan. Kalimat ajakan yang pertama ya. Kemudian kita amati lagi. Coba, mana yang termasuk kalimat ajakan? Iya, betul. Yang kedua, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Yang menunjukkan kata ajakannya adalah ayo. Jadi Edo mengajak Udin untuk mengajak teman yang lain. Kemudian yang ketiga, kalimat ajakan yang ketiga kita temukan, "Duh, ayo aku bonceng naik sepedaku." Jadi Udin mengajak Edo untuk membonceng naik sepedanya Edo. Jadi dalam percakapan ini kita temukan 3 kalimat ajakan. Yang pertama, "Duh, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Yang kedua, "Ayo Din, kita ajak teman yang lain." Yang ketiga, "Duh, ayo aku bonceng naik sepedaku." Sekarang marilah anak-anak kita amati gambar di bawah ini. Di situ ada 3 gambar, gambar atas, gambar tengah, dan gambar bawah. Nanti anak-anak coba mengurutkan sehingga gambar tersebut menjadi sebuah cerita. Kita amati satu persatu. Gambar yang atas. Di situ terdapat keterangan, setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Dari kalimat tersebut dapat kita simpulkan bahwa itu adalah kalimat penutup, karena setelah bermain berarti usai sudah permainan. Berarti itu menjadi kalimat yang ketiga, menjadi gambar yang ketiga. Kita beri angka 3. Kemudian kita perhatikan gambar yang paling bawah. Di situ ada keterangan, "Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu." Kemudian, "Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Jadi, itu merupakan kalimat ajakan. Kalimat ajakan biasanya berada di awal ketika kegiatan akan dilakukan. Maka gambar yang paling bawah kita beri angka nomor 1. Sehingga gambar yang di tengah kita beri angka nomor 2. Jadi urutan gambar yang tepat dalam cerita gambar tersebut, nomor yang di atas adalah nomor 3, kemudian yang tengah nomor 2, dan yang bawah nomor 1. Nah, tugas anak-anak sekarang, nanti tuliskan isi cerita sesuai urutan gambar pada halaman 52. Tuliskan dengan ejaan dan bahasa yang cermat dan santun. Jadi anak-anak mengamati gambar yang telah diurutkan tadi berdasarkan nomor urut. Nanti buatlah cerita dan ditulis di buku tugas kalian ya. Nah, sekarang saatnya kita mengamati. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115,
sedangkan kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan satuan kubus. Kelereng Udin digambarkan satu kelompok besar kubus satuan yang nilainya 100 dan satu kelompok kecil kubus satuan yang nilainya 10 dan 5 kubus satuan. Sedangkan kelereng Edo digambarkan dengan satu kelompok besar kubus satuan sehingga nilainya 100 dan dua kelompok kecil kubus satuan yang nilainya 20 dan 4 kubus satuan sehingga nilainya 100 ditambah 20 dan ditambah 4 sama dengan 124. Terhitung di sini kubus Udin sejumlah 115 dan kubus Edo sejumlah 124. Jadi kubus yang lebih banyak adalah kubus Edo. Jadi kelereng Udin lebih sedikit daripada kelereng Edo. Mari kita berlatih dengan mengamati gambar berikut. Gambar yang pertama, di situ kita bandingkan kotak yang satu dengan kotak yang kedua. Di kotak pertama terdapat dua kumpulan kubus besar. Kemudian di kotak yang kedua terdapat satu kumpulan kubus besar yang menunjukkan ratusan. Berarti dari ratusannya dulu kita perhatikan yang lebih banyak adalah kotak yang pertama karena terdapat dua kumpulan besar kubus satuan, sedangkan di kotak yang kedua itu terdapat satu kumpulan kubus satuan, satu kumpulan besar kubus satuan. Jadi yang kita beri tanda checklist adalah kubus yang paling banyak. Kemudian kita amati gambar yang kedua antara kotak 1 dan kotak 2. Kotak 1 terdapat satu kumpulan besar kubus satuan, dan sedangkan kotak 2 terdapat 3 kumpulan besar kubus satuan. Sehingga dari ratusannya sudah dapat kita simpulkan kotak yang kedua lebih besar karena terdapat lebih banyak 3 kumpulan kubus satuan. Kemudian kita beri tanda checklist. Kemudian gambar yang ketiga kita amati itu ada bungkusan yang berisi kelereng antara kotak yang atas dan yang bawah. Untuk lebih mudahnya kita beri garis sekat seperti ini. Untuk di barisan yang pertama kita hitung di situ ada 10 bungkus yang tiap bungkusnya terdapat 10 kelereng sehingga ada 100 kelereng. Kemudian di kotak yang bawah terdapat 10 bungkus juga yang isinya sama sehingga 100, berarti ratusannya sama 1. Kemudian di garis yang kedua kita amati yang kotak atas itu ada 8 bungkus, berarti 80-an. Kemudian di kotak bawah ada 6 bungkus, berarti 60-an. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa kotak yang paling besar adalah kotak yang di atas karena terdapat 8 bungkus puluhannya. Jadi nilainya yang kita bandingkan adalah puluhan. Kemudian kita beri tanda checklist. Dari materi ini dapat kita simpulkan untuk membandingkan kita lihat dulu pertama ratusannya. Jika ratusannya masih sama, baru kita beralih ke puluhan. Kalau puluhannya masih sama, kita beralih ke satuan. Nanti di situ akan terlihat perbedaannya. Tetapi jika pada ratusan itu sudah terlihat perbedaannya, kita sudah bisa langsung menentukan mana yang lebih besar. Kemudian kalau belum, baru kita beralih ke puluhannya dan baru kita beralih ke satuannya. Begitu ya anak-anak urutannya. Nah, untuk tugas yang kedua, anak-anak bisa memberi atau menuliskan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan
pada gambar di bawah ini. Pada nomor 1 itu terdapat gambar A dan gambar B. Kita amati, nanti berawal dari puluhannya dulu antara gambar A dan gambar B, kemudian baru kita beri tulisan di antara A titik-titik B. Nah, di situ nanti anak-anak bisa mengisikan A itu lebih dari atau kurang dari atau sama dengan B. Jadi anak-anak harus memperhatikan gambar yang ada di A dan gambar yang ada di B dengan urutan yang sudah Bu Guru jelaskan tadi ya. Pertama yang diamati ratusannya, kelompok besarnya. Kalau kelompok besarnya sama, kemudian yang kelompok kecil yang puluhan. Nah, di situ sudah terlihat mana puluhan yang lebih besar. Jadi nanti anak-anak bisa menentukan A itu lebih dari atau kurang dari atau sama dengan. Seperti itu ya anak-anak. Nanti dikerjakan di buku tugas nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nah, untuk kegiatan bersama orang tua di rumah, siswa belajar tentang lebih banyak atau lebih sedikit dengan menghitung benda-benda yang ada di rumah. Misalnya, sambil merapikan dapur atau rak buku, siswa juga menghitung peralatan dapur atau jumlah buku, kemudian membandingkan menurut jenisnya. Demikian materi dari Bu Sri, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.